Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-soleha kelas 8, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita. Hari ini kita masuk kepada buku terbaru kita, yaitu buku semester 2. Jadi ini bab pertama di buku semester 2, yaitu tentang teorema Pitagoras. Bisa antum buka bukunya. Jadi apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada jumlah luas persegi pada sisi-sisi lainnya. Oke, maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke halaman 8. Silakan dibuka dulu halaman 8. Ini teorema Pitagoras, dia berlaku pada segitiga siku-siku. Ini merupakan suatu segitiga siku-siku. Nah, dia teorema Pitagoras itu sisi miring ini, kuadrat sisi miring itu jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang ada di sampingnya. Nah, gitu dia. Kuadrat dari sisi miring itu merupakan penjumlahan dari kuadrat dari masing-masing sisi di sampingnya. Ini sisi miringnya ini yang panjang, berarti BC kuadratkan sama dengan ini, yang ini AB kuadrat dengan yang ini juga ditambah AC kuadrat. Seperti itu. Nah, ini biasanya di sini dikasih A kecil, kemudian yang bagian sini B kecil, yang bagian sini C kecil, sehingga BC ini dirubah jadi A kuadrat, AB itu C kuadrat, AC itu B kuadrat. Atau seperti ini juga boleh, A kuadrat sama dengan B kuadratnya duluan, kita pindahkan C kuadratnya di sini. Oke. Paham itu rumusnya? Teorema Pitagoras mudah sekali kita hafalkan, yaitu dia sisi miring merupakan penjumlahan kuadrat sisi miring itu merupakan penjumlahan dari kuadrat sisi di sampingnya. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, kita langsung kepada contoh soal. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 8. Nah, pada gambar di samping segitiga ABC siku-siku di A. Ini soal nomor 1, siku-sikunya di A. Berarti siku-sikunya di A, di sini A. Kemudian panjang ini B dan di sini C. Diketahui panjang AB itu 4 cm, panjang AC itu 3 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, panjang ini yang kita tentukan. Nah, rumusnya ada tadi kan, BC ini sisi miring atau sisi samping? Sisi miring kan? Nah, sisi miring itu berarti sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan dari sisi di sampingnya, berarti AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. BC, tulis BC kuadrat sama dengan AB kuadrat, ini berapa nilainya? 4 kuadrat ditambah AC kuadrat nilainya 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 3 kali 3 9. 16 tambah 9 25. Ini baru BC kuadrat. Kalau BC saja berarti akar dari 25. Berapa? 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Nah, ini kita disuruh menghitung nilai P. Ingat, kalau soal teorema Pitagoras, antum harus perhatikan letak siku-sikunya. Itu menandakan di mana dari sisi miringnya. Nah, ini soalnya, ini 15, ini 12. Ini nilai P. Kita disuruh menghitung nilai P ini nilainya berapa. Sisi miring itu letaknya di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku berarti ini sisi miringnya. Rumusnya apa? Rumusnya tadi sisi miring kuadrat. Sisi miring itu kuadrat sama dengan jumlah dari sisi
di sampingnya. Oke. Sisi miring kita langsung saja di sini. Sisi miring di sini berapa? 15 kuadrat berarti. Sama dengan sisi di sampingnya ini berapa? 12 kuadrat. Ditambah ini P kuadrat. Paham sampai di sini? 15 kuadrat nilainya 225. 12 kuadrat nilainya 144 ditambah P kuadrat. Karena yang kita cari adalah P, jadi semua ini kita pindah ruaskan. Yang ini pindah ke sini, yang 225 pindah ke sini. Semuanya dipindahkan. Kalau semua dipindahkan, tandanya tidak berubah. P kuadrat sama dengan 225. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kita butuh P. Jadi tinggalkan P-nya P kuadrat 225 144 pindah sini. Jadi apa? Nah, negatif 144. P kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. 81. P saja akar dari 81. Berarti berapa nilai P? 9. Paham? Maka didapat hasil P ini panjangnya adalah 9. Bisa dipahami? Oke, saya. Kemudian ada soal nomor 3. Itu pengembangan sebenarnya mudah juga untuk cari berapa nilainya. Oke, untuk nomor 3 saya jelaskan juga. Pada gambar di samping, PS tegak lurus dengan QS dan SR tegak lurus dengan QR. Kita langsung saja gambarkan segitiganya ya. Ini sebenarnya pengembangan dari, maaf ya kalau gambarnya itu agak gimana gitu, agak nggak lurus. Oke, silakan antum perhatikan dari letak segitiga siku-sikunya. Ini 16, di sini P, Q, R, S. Ini 16 cm, di sini 34, di sini 25. Yang dicari apa? Kita diminta untuk menghitung panjang dari QS dan juga panjang dari QR. Berapa panjang QS dan berapa panjang QR? Kita lihat, QR itu letaknya di sini. Ini segitiga siku-sikunya. Ini letak sudut siku-siku, berarti ini dia bukan sisi miring. Sedangkan untuk mencari ini kita harus punya nilai yang QS. QS ini apa? Dia ada di depan sudut siku-siku, berarti dia sisi miring. Dia merupakan sisi miring dari QRS. Oke. Kita lihat untuk mencari yang ini, yang panjang yang QS ini, yang memungkinkan adalah segitiga yang di sini, PQS. Kenapa? Karena dia dua yang diketahuinya. Ini ada, tinggal kita cari di sini. Sehingga apabila nilai ini sudah dapat, kita bisa mencari nilai dari QR. Oke, kita cari dulu untuk QS-nya. QS. Di sini letak sudut siku-siku. Berarti yang di depannya ini merupakan sisi miringnya, sisi miringnya ya. QS yang ditanya, yang QS ini. Kita hapus ini. Oke, sisi miring di sini apa? PQ. PQ kuadrat disama dengan sisi di sampingnya. Sisi di sampingnya ini PS kuadrat ditambah QS kuadrat. PQ kuadrat berapa? 34 kuadrat. Sama dengan PS-nya 16 kuadrat. QS-nya nggak ada, tulis QS kuadrat. 34 kuadrat nilainya 1156. 16 kuadrat nilainya 256 ditambah QS kuadrat. Sama kayak tadi. Ini karena kita butuh QS-nya, jadi ini sama-sama kita pindah ruaskan nih.
Berarti 256 tambah QS kuadrat sama dengan 1156. Ini angka 1 ya, nanti antum kira angka 7. 1156. Kita butuh QS saja itu sama dengan 1156. 256 nya pindah ke ruas kanan, dikurang 256. QS kuadrat sama dengan 1156 dikurang 256 itu 900. QS saja nilainya akar dari 900 berapa? 30. Maka didapat nilai dari QS yang ini adalah 30. Nah, setelah dapat QS kita bisa mencari QR. Gimana caranya? Sama, tulis di sini QR. Kan? Lihat. Kita patokannya itu mulai dari rumus yang tadi yang Ustazah bilang tadi, sisi miring itu, kuadrat sisi miring itu jumlah dari kuadrat sisi yang berada di sampingnya. Nah, sisi miring di sini apa? QS. QS kan untuk segitiga QRS, miringnya tuh QS. Berarti di sini kita tulis QS kuadrat sama dengan, nah, sisi sampingnya QR kuadrat dengan RS kuadrat. QR kuadrat dengan tambah RS kuadrat. Berapa nilai QS? Oh, nilai QS 30, nilai RS 25. Nilai QS 30 kuadrat. QR ini yang ditanyakan, kemudian RS tadi 25 kuadrat. Ya. 30 dikuadratkan dapat berapa? 900. QR tetap QR kuadrat ditambah 25 dikuadratkan 625. Sama-sama pindah ruaskan. QR kuadrat ditambah 625 sama dengan 900. Pindahkan ini ke sini, ini pindahkan ke sini. QR saja karena kita butuh QR, tinggalkan QR-nya. QR saja itu berarti 900. Ini pindah sini jadi negatif, kurang 625. QR kuadrat itu sama dengan 900 kurang 625, 275. QR saja itu akar dari 275. Berapa? Akar dari 275 itu nilainya itu sama dengan akar dari 25 dikali dengan 11. Sehingga akar ini kita pisahkan, ini akar 25 kali ini akar 11. Panjang jadinya ya. Akar 25 berapa? 5. Akar 11 ya akar 11 berarti kali akar 11. Sehingga didapat QR ini nilainya 5 akar 11. Oke? Bisa dipahami? Jika tidak bisa maka silakan diputar ulang video ini, insyaallah antum akan paham, atau bisa juga antum tanyakan ke Ustazah. Sehingga nilai QR yang di sini adalah 5 akar 11. Ya. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran Pitagoras kita hari ini. Ustazah mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Ustazah mau tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.